Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Apa sih hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah sebuah materi dalam bab stokiometri pada pelajaran kimia. Nah, hukum dasar kimia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini memiliki nama lain hukum Lavoisier karena penemunya adalah Antoine Lavoisier. Nah, bunyinya adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya, kalau kita lihat di kotak merah ini, massa sebelum reaksi, massa unsur sebelum reaksi akan sama dengan massa senyawa setelah terjadi reaksi. Nah, gimana sih maksudnya? Untuk lebih jelas kita lihat di tabel ini. Massa gas H2 sebesar 3 gram. Massa gas O2 sebesar 24 gram. Lalu setelah bereaksi menjadi senyawa H2O atau air, massa H2O adalah 27 gram. Nah, massa H2 jika ditambah dengan massa O2 akan mendapat 24 tambah 3 itu kan 27. Sebentar. Nih, massa H2 tambah massa O2 itu kan jadi massa H2 itu 3 gram, massa O2 itu kan 24 gram. Jadi 3 tambah 24 hasilnya itu 27, sama kayak massa H2O ini. Nah, contoh lainnya adalah ini CO2. Itu jadi kita punya massa C 12 gram dan massa O2 32 gram. Nah, ini jadi kan 12 ditambah 32 jadi 4 massa CO2 juga. Nah, berikutnya adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum ini yang menemukan adalah ya sesuai namanya Proust. Nah, perbandingan tetap. Apa sih perbandingan tetap nih? Perbandingan massa unsur-unsur dalam sebuah senyawa berjumlah tetap dan tertentu. Nah, jadi kalau kita di tabel ini ada massa H2 dan massa O2. Terus ada lagi massa H2O. Ini massa zat sisa nanti. Nah, nih kalau kita lihat 1 gram 8 gram, massa H2O 9 gram. Massa zat sisa itu kan jadi kalau ini apa? Ini nih massa 2 ditambah massa O2 1 tambah 8. Jadi kan 9 gram massa H2O. Nah, makanya ini massa zat sisa ini jadi 0 karena ini 2 sama ini itu sama. Makanya ini jadi nggak ada 0. Nah, beda kasusnya kalau massa H2-nya itu 2 gram, massa O2-nya 8 gram. Maka jadi 9 gram. Dan ini ada sisa jadi 1 gram H2. Karena kan ini jadi kan 10 gram. Massa H2-nya sama massa O2-nya. Jadi massa H2O ini 9 gram doang. Nah, jadi tinggal masih ada 1 gram H2 sisa, karena kan ini 2. Sama kasusnya kalau misalnya massa H2-nya 1, tapi massa O2-nya 9. Balik lagi massa H2-nya 9. Jadi, ada sisa 1 gram O2. Nah, ini. Kalau misalnya massa H2-nya 9, massa H2-nya itu 2 gram, dan massa O2-nya itu 16 gram, kalau ditambahkan jadi 18 gram. Kenapa ini juga 0? Ini 0. Nih, karena kan sama aja perbandingannya gini. Kalau misalnya 1 tambah 8 sama dengan 9.
Kalau misalnya 2 tambah 16 sama dengan 18, kan sama aja, ini kayak dikali 2 nih. Nih, ini kan kayak dikali 2, jadi kan perbandingannya itu kan jadi kayak 1 banding 2. Nah, gitu. Nah, hukum berikutnya ada hukum perbandingan ganda. Itu hukum Dalton. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, perbandingan massa unsur-unsur dalam sebuah senyawa itu berjumlah beda. Nah, kita di tabel ini, kalau misalnya massa N dibuat sama semua, itu 7 gram. Maaf, 14 gram. Nih, di tabel kan 14 gram nih. N, massa nitrogen itu 14 gram. Oksigen itu 16 gram. Nah, perbandingan ini kan 7 banding 8. Kalau misalnya ini N2O, kan jadi 8 gram, oksigennya 16 gram. Ini kan sama nih, O-nya cuma 1, O-nya cuma 1. Nih, kan O-nya 1, ini O-nya 1. Ini kan jadi 1, 1. Nah, jadi kan 14 banding 16. Kalau 14 banding 16 itu kan kita persimpel, kan kita sederhanakan, kan jadi kita bagi 2 jadi 7 banding 8. Kalau misalnya ini N2O 8 banding 16, kita sederhanakan itu kan jadi dibagi 4, bisa bagi 4 ya, iya. Karena kan 28 bagi 4 itu jadinya berapa sih? 28 bagi 4 itu 7, 16 bagi 4 itu kan 4. Next, N2O3. N2O3 ini kan massa nitrogennya 8 gram, massa oksigen 48 gram. Jadi secara otomatis itu bakal jadi 8 banding 48. Nah, 8 banding 48 itu kalau kita sederhanakan, bisa kita bagi 4 lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di kalkulator, nggak usah pakai kalkulator sih, nggak bisa sih. Jadi kan ini 8 banding 48. 48 bagi 4 itu kan 12 jadi. Jadi 8 banding 48 sama aja kayak 7 banding 12. Nah, ini N2O4. Nitrogennya 8 gram, oksigennya 4 gram. Nih, ini kayak gini kan, sebelum lanjut ini 4 gram sama ini 48 sama 64 gram itu kan karena itu 16 bagi ini nih. 16 kali 4 itu kan 4. Nah, terus ini kan 48. 16 kali 3 itu kan 48. Nah, makanya ini 28 banding 64 itu kan sama aja kayak 7 banding 16 dibagi 4 lagi gitu. Oke. Next itu hukum perbandingan volume. Nah, yang menemukan itu Gay-Lussac. Nih, seperti yang bisa kita baca, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang berarti dan akselerasinya sederhana. Nah, bisa kita baca ini. Nah, ini gas hidrogen tambah gas oksigen menghasilkan air. 2L tambah 1L sama 2V. Maksudnya gimana sih? Jadi kan perbandingan ini salah ketik. Ini salah ketik. Harusnya ini L juga. Nah, jadi kan 2 banding 1 banding 2. Oh, nih, ini 2, ini 1, ini 2. And next itu Avogadro. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, sebentar. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas dan volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama.
pada pembentukan molekul H2O, 2H2 nih. Ini kan ini ini H2 sama H2 tambah O2 kan jadi H2O. Ini kan maksudnya kan ini kan satu molekul, ini satu molekul, ini satu molekul. Jadi kan ada dua molekul H2O gitu. Nah, contoh soal. Ini contoh soal formula koefisien. Diketahui senyawa NH3, NH3 dengan koefisien 2 dan volume 1 liter. Volume 3 H2 itu 1,5 liter, berapa volume senyawa N2 dan tentukan perbandingan volumenya. Nah, ini persamaan reaksinya kan ada N2 tambah 3H2 tambah 2NH2. Maaf, 2NH3. Nih, itu udah balance. Ya. Volume H2, gimana supaya kita dapat volume H2 yang koefisiennya 1? Ini kan masih koefisien 3 nih. Kita harus cari di mana koefisiennya cuma 1. Jadi gini cara volume senyawa. Nah, terus jadi dibagi koefisien. Volumenya tadi kan jadi volume 3H2 dibagi 3. Jadi 1,5 liter 1,5 liter dibagi 3. Jadi 0,5 setengah liter. Terus next ada volume N2. Baik lagi ke rumusnya tadi nih. Jadi kan 2NH3 itu kan volumenya volume 1 liter dikurang bukan rumus ini. Jadi ini kan kita nyari yang ditanya ya ini NH3 ini volumenya berapa dikurang si ini volume 3H2. Maaf, volume H2. Jadi kan 1 liter dikurang setengah liter. Jadi PM2 kita dapat setengah liter. Perbandingan volumenya gimana? Perbandingan volumenya itu kan jadi N2 kalau ditambah 3H2 itu kan 2NH3. Jadi itu setengah liter banding setengah liter banding setengah liter banding 1. Nah, next. Terus untuk close. Nih, 0,54 gram ini dilihat dulu. Kalau mau di post video silahkan di pause. Dah. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Ini kan diketahui massa aluminium kan 0,54 gram. M itu molari. Sebentar. Ya, molaritas senyawa HCl itu kan 0,2 mol. Untuk 0,2 M. Terus ditanya volume HCl untuk mereaksikan semua aluminium hingga habis. Nah, persamaan reaksi kita bikin dulu persamaan reaksinya. Ini Al tambah Z tambah menghasilkan gini, ya kan? Nah, jadi kita setarain jadi 2Al tambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 tambah 3H2. Nah, perbandingan koefisien reaksinya itu jadi kita lihat Al banding HCl menghasilkan 1:3. Dan ini mol aluminium itu, rumus mol itu M per AR di sini. Ini rumus mol. Jadi kan ini 0,54 dibagi 27. 27 itu dari mana? Nih, 27 itu dari sini. Massa atom relatif aluminium 27. Oke kan ini 27, jadi Na itu 0,02 mol. Molnya Al. Volume HCl yang diperlukan. Ini. Tapi sebelum saya bahas yang ini, kita
saya akan bahas ini dulu. Mol HCl itu 3 kali dikali A, massa atom relatif aluminium. Nah, jadi itu 3 dikali 0,02 menghasilkan 0,6 mol. Nah, balik lagi ke sini. Ini kan jadi rumus volume itu mol dibagi molaritas. Jadi temperkan. Jadi kan ini tadi dapat 0,06 tadi sebentar. Nah, ini kan 0,6 mol dari sini. Ini 0,2 mol, 0,2 m itu kan dari sini. Oke, kita masukin, jadi kan 0,3 liter. Jadi 300 ml. Jadi volume cairan yang dibutuhkan agar AL terreaksi sempurna atau habis itu 300 ml. Next, contoh soal hukum Dalton. Nah, ini hukum Dalton itu tadi yang hukum perbandingan berganda. Silakan di pause kalau mau, terus coba kerjain atau mau di screenshot boleh. Nah, di sebuah basis jumlah 28 gram dengan massa atom relatif herum atau besar dari magnet direaksikan dengan 20 gram belerang. Massa atom relatif belerang atau sulfur itu 32 sesuai dengan persamaan reaksi. Nih, Fe tambah S dengan FeS. Ini udah berarti kopi ini udah balance nih, udah stabil. Enggak stabil sih, balance. Udah setara. Karena kan ini kan anggapannya tuh ini koefisien 1, koefisien 1. Jadi ini koefisien 1 gitu. Zat yang tersisa sudah reaksi selesai adalah berarti kita diminta zat yang tersisa. Saya di sini massa Fe 28 gram, massa besi 28 gram, massa belerang 20 gram sulfur. Mr ini kan tadi AR itu kan massa atom relatif, ini massa senyawa relatif. Jadi senyawa, massa relatifnya senyawa nih, FeS. Jadi itu rumus Mr itu rumusnya total dari AR. Bentar. Ini aku kasih tahu aja. MR itu rumusnya itu total dari massa atom relatif unsur penyusun sebuah senyawa. Jadi kan ini kan penyusun FeS ini kan tersusun atas Fe dan S. Fe itu kan tadi massa atom relatif itu kan 56 dan S itu kan 32. Jadi kita jumlahkan, kita tambahin. Itu totalnya itu jadi 90. Jadi massa senyawa relatif EES itu 90. Nah, ini perbandingan massa atom relatif besi dan banding massa atom relatif belerang. Jadi membanding 32, kalau kita persimpel, kita bagi 8, jadi 7 banding 4. Nah, sebelum ini Fe sebentar. Nah, ini kita di sini ini 7 gram, 4 gram, ini 11 gram. Jadi 7 gram itu dari mana? Ini kan 28 gram, ini 20 gram sesuai yang tadi. Nah, pokoknya ini kan 28 gram, ini 20 gram. Kalau ditambahin jadi 48. Sedangkan ini 44, makanya ada sisanya ini 4 gram. Jadi ada sisa
sisa 4 gram sulfur atau belerang. Jadi zat yang tersisa adalah sulfur sebesar 4 gram. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga video ini dapat menolong pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih.